ini yang kita lihat, ada kekuatan yang bekerja keras untuk memperlemah KPK, dan mungkin ujung-ujungnya KPK ini pun tidak lama lagi dibubarkan. Karena membiarkan Lili tetap bercokol di sana dengan daya rusak yang begitu tinggi, tidak ada penindakan. Dikatakan bahwa Lili Pintauli ini kemudian diduga terlibat menerima gratifikasi ketika dia nonton MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika kemarin. Ini kan mengingatkan kita kepada peristiwa setahun yang lalu di mana Dewan Pengawas KPK dalam persidangannya telah menjatuhkan vonis bahwa Lili Pintauli terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku komisioner KPK. Di situ Lili Pintauli dinyatakan terbukti melakukan tindakan mendagangkan pengaruh, ya, karena dia sempat mengurusi persoalan adiknya di Medan sana, persoalan gaji yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan tugas dan kewajiban Lili Pintauli sebagai komisioner KPK, tapi dia masih menyambi urusan kepentingan adiknya yang bukan menjadi wewenang KPK. Yang kedua, Lili Pintauli juga dinyatakan terbukti melakukan hubungan langsung dengan orang yang sedang tersangkut proses penyelidikan dan penyidikan di KPK, yang dia tahu bahwa orang itu sebelumnya sudah pernah melakukan kontak dengan Lili Pintauli, yaitu Pak Sahrial. Jadi dengan sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas KPK, ya, dia direkomendasikan untuk dipotong gaji pokoknya sebanyak 40%, tetapi kualifikasi pelanggarannya dinyatakan berat. Sebetulnya ini tidak balance jika kita bandingkan dengan sanksi yang diberikan kepada Robin Patuju. Robin Patuju itu kan seorang anak buah di bawah, ya, dia penyidik yang tindakannya juga sama, ya, mendagangkan pengaruh, kemudian melakukan pertemuan dengan orang yang sedang berperkara, tetapi Robin Patuju dipecat. Kenapa terhadap Lili Pintauli Dewas dalam putusan sidangnya tidak merekomendasikan supaya Lili ini dipecat? Padahal daya rusak yang ditimbulkan akibat perilaku Lili Pintauli ini jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang dilakukan oleh Robin Patuju. Lili Pintauli ada di pucuk pimpinan. Dia sebagai salah satu wakil ketua KPK. Tetapi Lili Pintauli secara berani, ya, melakukan komunikasi berkali-kali dengan orang-orang yang sedang berperkara, bahkan merekomendasikan kepada orang-orang atau Pak Sahrial sebagai orang yang sedang diperiksa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka untuk menghubungi seseorang menjadi pengacaranya. Dan itu semua fakta itu diungkap dan diakui, ya. Tetapi kenapa lagi-lagi sekarang Lili lagi yang muncul diduga menerima gratifikasi? Jadi sebetulnya dengan muncul kasus yang sekarang ini, Dewas tidak boleh lagi bersikap lunak seperti halnya apa yang terjadi pada bulan Agustus kemarin, di mana sanksinya sangat lunak dan itu betul-betul menghina akal sehat publik dan juga menghina rasa keadilan publik, ya. Publik sangat mengharapkan pimpinan KPK itu betul-betul bersih karena mereka sudah diberi gaji yang cukup tinggi, ya. Di pundak mereka diharapkan pemberantasan korupsi ini berhasil. Tetapi sekarang bagaimana mereka sendiri yang melakukan korupsi? Mereka sendiri yang membangun KKN di dalam lingkaran KPK, ya. Kenapa kita katakan membangun KKN? Karena mereka melakukan hubungan dengan orang yang sedang berperkara atau yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, dan seperti tidak ada larangan. Larangan itu tegas, baik dilarang oleh undang-undang, juga dilarang di dalam peraturan KPK, bahkan kode etik pun itu dilarang. Jadi ini sebetulnya saya curiga Lili ini barang jangan-jangan titipan kekuatan koruptor yang ada di luar, ya. Ini titipan. Sehingga rekam jejak Lili ketika dia masih di lembaga
perlindungan saksi dan korban, rekam jejak dia ini harus diselidiki juga. Karena ini orang ternyata karakternya busuk. Dia harusnya masuk kategori perbuatan tercela, ya. Tetapi kok lolos, ya. Diberi sanksi hanya potong gaji, dan gaji itu pun gaji pokok. Itu kan tidak ada apa-apanya. Ini yang kita lihat, ada kekuatan yang bekerja keras untuk memperlemah KPK, dan mungkin ujung-ujungnya KPK ini pun tidak lama lagi dibubarkan. Karena membiarkan Lili tetap bercokol di sana dengan daya rusak yang begitu tinggi, tidak ada penindakan yang sampai sekarang seperti kasusnya yang disebut-sebut dia terima gratifikasi, tapi masih diberi kepercayaan untuk jadi perwakilan KPK di dalam pertemuan internasional di Bali. Itu kan sebetulnya muka kita mau taruh di mana. Ya, jadi kalau menurut saya persoalan Lili ini kan sebetulnya persoalan yang sudah matang ya. Karena salah satu bukti yang paling kuat itu keputusan Dewas ketika mengadili Lili Pintauli dalam tuduhan pelanggaran etika dan pedoman perilaku. Jadi mestinya sekarang muncul lagi dugaan dia menerima gratifikasi, maka masalahnya mestinya jangan menunggu dia mengundurkan diri, tetapi pimpinan KPK dan atau presiden harus mengambil langkah-langkah tegas. Pertama, memberhentikan Lili Pintauli dari jabatannya atau sebagai anggota pimpinan KPK, kemudian memproses pelanggaran terhadap pasal 36, yaitu larangan untuk bertemu dengan orang yang sedang perkaranya ditangani oleh KPK, dan juga ancaman pidananya sebagaimana diatur di dalam pasal 6566 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang itu yang harus dikejar. Kalau KPK karena sesama pimpinan di sana merasa ya mungkin ada secara psikologis tidak enak, ya mestinya pimpinan Polri atau Kejaksaan memproses ini. Ya, jika kita lihat dari misalnya dulu Susno Duaji, itu Mabes Polri memproses dia ya, karena kasus dugaan tindak pidana korupsi dan lain-lain. Tetapi kenapa dalam kasus Lili Pintauli KPK sekarang kok tidak berani? Apakah itu dosa kolektif? Itu juga harus diselidiki. Apakah Lili Pintauli ini sengaja dipasang untuk melakukan hal-hal begitu untuk mencari uang? Ini juga harus karena ini membuat KPK rusak itu dari perbuatan Lili. Udah perbuatannya nyata ditemukan oleh Dewan Pengawas, tetapi hanya diberi sanksi administratif berupa potong gaji. Nah, hal yang sama terjadi, sanksinya jauh lebih dahsyat, diberikan kepada seorang Robin Patuju. Itu yang kita lihat ada diskriminasi di sini, ya. Lili Pintauli yang kesalahannya itu dia dari awal ya, dia ketemu Rizal ini disebut sebagai kebetulan, tapi menurut saya tidak kebetulan, itu dirancang. Ya, pertemuan Lili dengan M. Rizal di pesawat, ya. Kemudian tegur-teguran, kenalan, terus turun dari pesawat di bandara, selfie lagi. Itu kan bukan, kalau saya pimpinan apa ya, saya nggak mau. Ya, mungkin kita say hello boleh, tapi sampai selfie itu untuk apa? Jadi ini sudah dirancang, dicari-cari untuk hubungan lebih lanjut. Ya, dan ini bukan uang kecil kalau itu terjadi ya. Jadi tidak ada alasan untuk mempertahankan Lili Pintauli sampai dia harus mengundurkan diri. Dan kalaupun dia mengundurkan diri pun proses dia, ya, proses pidananya jalan dan dia harus diberhentikan karena kesalahan masa lalu berdasarkan putusan Dewan Pengawas KPK, dan kalau terbukti dia terima gratifikasi dalam kasus yang terbaru ini, dia diberhentikan. Tapi jangan dia diberhentikan karena dia mengundurkan diri, tetapi karena dosa-dosanya itu. Itu langkah yang paling bagus, dan itu sekaligus memperbaiki citra KPK yang sekarang ini di mata masyarakat itu sudah merosot jauh. Kita juga tadinya berharap dengan revisi Undang-Undang KPK ini, KPK akan jauh lebih dikdaya. Ternyata dari waktu ke waktu apa yang diucapkan oleh Firly ternyata juga tidak dilakukan. Dalam kasus Bansos misalnya, dia berjanji ya akan mengenakan pasal ancaman hukuman mati.
tapi dalam perjalanan dibelokkan ke gratifikasi. Padahal kasus bansos itu kan dirancang ya, saya dapat berapa, kamu dapat berapa, ini anggarannya kita atur. Jadi sebetulnya bukan gratifikasinya, tapi kebijakan bagaimana uang negara ini dikorupsi, tetapi diperkecil menjadi. Jadi ini pelemahan KPK secara sistematis dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri. Pertama, memang masyarakat ini kan menunggu suara dari Ahok ya sebagai presiden komisaris ya, sebagai presiden komisaris di Pertamina. Dia bertanggung jawab terhadap tindakan oknum pejabat Pertamina yang sekarang disebut atau diduga memberikan gratifikasi kepada Lili dan kawan-kawan. Jadi presiden komisaris Pertamina tidak boleh kelihatannya seperti mencuci tangan atau menunggu proses yang terjadi terhadap Lili Pintauli oleh Dewan Pengawas. Pertamina seharusnya juga melaporkan ini ke KPK supaya ini diproses, ada tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, supaya kelihatan bahwa memang KPK Pertamina ini dalam hal ini komisaris menjalankan fungsinya secara maksimal ya. Jangan mereka hanya mengungkap adanya gratifikasi ya, kemudian mereka berdiam diri. Dia sangat berkepentingan untuk membersihkan tikus-tikus yang begitu banyak yang ada di Pertamina. Nah, caranya apa? Ya selain proses di internal, KPK juga harus didorong. Tapi sampai sekarang kan kita belum pernah dengar suara dari komisaris Pertamina menyuarakan supaya tidak hanya proses di Dewan Pengawas KPK, tetapi juga dilakukan penyelidikan terhadap dugaan gratifikasi itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat Dewan Pengawas ini juga lamban, ya. Bahkan kemarin diproses untuk diperiksa Lili Pintauli, Lilinya tidak hadir, ya. Ini juga di mata mungkin buat Lili itu Dewas ini tidak punya apa-apanya, ya. Harga atau wibawa Dewan Pengawas di mata Lili itu mungkin sudah nol, ya. Buktinya dia diabaikan, padahal ini persoalan penting menyangkut kredibilitas KPK sendiri. Jadi kalau Dewan Pengawasnya begitu-begitu saja, menurut saya juga sekarang waktunya Dewan Pengawas itu dievaluasi. Kalau perlu ganti total, ya. Cari orang-orang yang masih segar, yang betul-betul dalam dirinya sendiri itu independen, supaya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pimpinan dan seluruh pegawai KPK itu tidak ada beban. Kalau kita lihat postur berapa orang pengawas di KPK itu atau di Dewas itu kan rata-rata mantan pejabat, ya, karena mungkin mereka juga punya dosa masa lalu, sehingga dalam melakukan tindakan seperti ini mereka juga ya antar timbul dan tenggelam, ya. Jangan-jangan saya juga diteriakin orang. Jadi lebih baik menurut saya itu di Dewan Pengawas itu harus ambil dari orang-orang yang tidak punya beban masa lalu, ya. Kalau perlu dari kalangan LSM. Karena pimpinan KPK itu kan rata-rata juga ya, apalagi sekarang dipimpin oleh Polri, ya. Sementara kita tahu karakter di kepolisian kita seluruh Indonesia juga korupsinya sangat tinggi. Kenapa dipercayakan lembaga ini dipimpin oleh seorang jenderal polisi? Saya melihat sejak keberadaan Dewas ini udah berapa tahun ya? 3 tahun ya. Dewas ini belum punya kontribusi yang memadai dalam rangka memperkuat posisi KPK. Buktinya dari survei yang disebutkan tadi melorot. Itu artinya salah satu sebab itu Dewas ini terlalu lemah. Ya. Mengapa Dewas ini terlalu lemah? Saya lihat mereka kurang proaktif. Selama ini mereka hanya duduk manis di tempat menunggu informasi dari masyarakat. Tetapi dari kerjaan mereka sendiri, ya, dari sikap aktif dari Dewan Pengawas mengawasi perilaku terutama pimpinan KPK hampir tidak ada. Ya, buktinya Lili Pintauli yang masih dalam menjalani hukuman, tetapi ternyata bobol juga dia melakukan lagi yang disebut-sebut terima gratifikasi dari oknum pejabat Pertamina. Nah, jadi
eh, Dewas yang seharusnya membuat KPK semakin dikdaya, ternyata keberadaan Dewas ini tidak punya kontribusi apa-apa untuk membuat KPK ini menjadi jauh lebih baik. Ya, setelah undang-undang direvisi, ya, penasihat KPK hilang, kemudian muncul Dewas KPK, tetapi KPK di mata masyarakat mengalami penurunan yang sangat tinggi dari tingkat kepercayaan. Jadi dengan sisa waktu yang ada ini, kita berharap Dewan Pengawas perbaiki kinerjanya, tuntaskan kasus Lili Pintauli, kemudian masih ada hutang yaitu Lili belum disentuh tindak pidana berdasarkan pertemuan dia dengan Syahrial yang dalam kasus yang mereka sudah divonis. Itu kita masih tetap menganggap itu hutang Dewas yang belum dituntaskan. Kemudian Dewas juga dalam kasus yang baru-baru ini menyangkut Lili Pintauli itu harus dikejar, ya. Jangan menunggu 60 hari. Kalau perlu dalam 2-3 minggu ini tuntas, ya, supaya kepercayaan publik terhadap KPK tinggi lagi, dan kasus-kasus yang masih merupakan tunggakan KPK yang selama ini disorot, misalnya kasus bansos, kasus yang menyangkut terpidana Edi Prabowo, ya, itu juga mirip-mirip, itu harus dituntaskan karena itu sudah dijanjikan oleh pimpinan KPK dan katanya sudah dalam proses penyelidikan. Tapi ini sudah hampir 2 tahun tidak ada informasi apapun. Jangan-jangan ini pun ditutup-tutupi dan hilang begitu saja. Jadi ini menjadi tugas Dewas supaya meminta pertanggungjawaban pimpinan KPK bagaimana dengan kasus-kasus itu.